warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ibu Rukayah SPDI. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPTD SDN Rong Tengah 5 di Jalan Merapi di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Saya merupakan mahasiswa BEK 1 LPDK Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0621082418. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa mulai. Sekarang Ibu absen dulu anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Akila Tesha Wahyudi. Habibas Jainur Robbani. Muhammad Rizki Akbar. Rika Airin. Iva, Seli, Arya, Zaki, Dava, Evi. Ya. Di situ perlu kalian perhatikan ada kitab, ada berapa kitab di situ? Ada 4 kitab ya nak ya. Kitab apa saja di depan itu? Bisa kalian sebutkan? Ada kitab Taurat, Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Jadi ada berapa kitab di sana nak? Iya, ada 4. Sekarang yang perlu kalian tahu tujuan dari pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Mengapa kalian harus tahu ada tentang kitab-kitab Allah yang sudah Ibu paparkan tadi? Tujuannya adalah satu, menyebutkan 4 kitab Allah yang wajib diimani beserta nama nabi yang menerima masing-masing kitab dengan tepat ya. Jadi kalian nanti bisa menyebutkan 4 kitab Allah yang wajib kalian imani ya.
Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan fungsi dan peran Al-Quran sebagai pedoman hidup ya bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Paham nak ya? Itu tujuannya ya. Sekarang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang perlu kalian ketahui, apa itu iman? Ya, pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang apa itu iman? Nah, iman dulu, apa itu iman? Yakin Jadi iman kepada kitab Allah mempercayai dan meyakini sepenuh hatinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi tentang wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Paham ya nak ya? Dilanjutkan. Sekarang tadi kalian sudah tahu kitab-kitab apa itu, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siapa yang menerima kitab-kitab tersebut yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini tadi ya nak ya. Satu, pada abad ke-6 Masehi, yaitu di dua kota nak ya. Di dua kota, yaitu di kota Mekah, yang kedua di kota Madinah ketika Nabi Muhammad hijrah atau berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, menaruh kitab suci Al-Quran di bawah. Bagaimana menurut kalian apabila Arya menaruh kitab suci Al-Quran di bawah? Bagaimana menurut kalian? Nah, kalian nanti bagaimana? Besar. Bagaimana menurut kalian? Dia sama ya. Sekarang ibu akan bentuk kalian kelompok 4 kelompok akan bentuk menjadi 4 kelompok. Jadi kelompok 1 kelompoknya Mbak Seli, yang kedua kelompok 2 Mbak Akila, kelompok 3 Arya, ya kelompoknya Arya ini ya. Kemudian kelompok 4 adalah ini Mbak Ewing, kelompoknya ini ya. Jadi kelompok 1 ya perhatikan, ini merupakan kelompok 2, ini kelompok 3 dan ini kelompok 4 ya. Perhatikan dulu nanti ibu jelaskan ya cara kerjanya ya. Kalian nanti diskusikan. Pegang dulu, ada gambar-gambarnya, nanti ibu jelaskan cara kalian mengerjakannya. Ibu dulu cara kerjanya, nanti ibu jelaskan. Sudah ya kalian perhatikan ya. Di situ ada 2 ya. Ada 2 ya nak ya. Ada 2 Wikipedia, ada 2 tugas buat kalian. Yang pertama perhatikan dulu. Yang pertama perhatikan. Ya. Di sini perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah ya di kota
Sesuai dengan gambar yang sudah kalian terima, perhatikan tiap kelompok. Nah, ini ada kotak yang pertama yang ulang. Perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Dan yang kedua ini perilaku orang yang beriman, ya. Sebelah sini. Yang di sini satunya perilaku orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah. Gambarnya yang mana yang termasuk orang-orang yang beriman, dan gambarnya yang mana yang perlu kalian tempel di sini, perilaku orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, pahamnya ya? Sesuai dengan gambar nanti kalian tempel. Sudah paham? Kemudian tugas yang kedua. Yang kedua, kalian perhatikan. Ya. Ini ada teka-teki silam tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Perhatikan ya. Kalian nanti ada pertanyaan yang mendatar. Ya, pertanyaan yang mendatar. Perhatikan, ini nomor 3. Jumlah kitab Allah yang wajib kita imani ada berapa? Ini kalian tulis ya sesuai dengan pertanyaannya. Kalau mendatar, kalian di sini ada pertanyaan yang mendatar yang menurun, pertanyaannya di sampingnya ya. Paham nak ya? Paham? Paham apa enggak? Paham. Diskusikan. Diskusikan ya, diskusikan ya. Kelompoknya ya, kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya ini tulis 2. Ini kelompok 3. Masuk ke kelompok 1, 2. Ini kelompok 4 ya. Paham? Itu bagaimana? Buang sampah pada tempatnya. Lanjutkan. Lanjutkan. Terus ya. Ininya dulu, ayo sama-sama.
Ini ya pertanyaan yang mendatar 3. Jumlah kitab yang wajib kita imani ada. Ini pertanyaan yang mendatar. Mendatar ini yang mendatar. Ini menurun. Ini mendatar. Ini menurun. Berarti 3. Kita lihat di sini jumlah kitab Allah di 3 ini. Yang 1 menurun. Ini menurun. 1. Rukun iman ada. Tulis di sini menurun. Coba. Percaya dengan sepenuh hati. Kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah salah di sini kan sudah kali. Kita cuma melanjutkan Guys, udah bingung kan ya? Percaya dengan sepenuh hati disebut silakan yuk, terima kasih sayang. Sudah? Ya, bukan ya. Ini sampai ditulis lagi. Sahut Nabi Daud, Taurat Nabi
perilaku orang yang beriman kepada kitab Allah. Ini dilihat, perhatikan gambarnya. Ini ada orang lagi mengapa ini? Mengapa Baifa? Orang yang beriman kepada kitab Allah belajar. Benar atau salah? Ini orang yang beriman kepada kitab Allah. Benar. Ini sholat. Ini perilaku orang yang beriman apa enggak kepada kitab Allah? Sholat orang yang beriman. Bagus ya, hasilnya kelompok dari kelompok 1. Sekarang yang kedua, perilaku orang yang tidak beriman kepada kitab Allah. Perilaku orang yang tidak beriman kepada kitab Allah. Perhatikan gambar di depan. Ini punyanya Iva, Kak Iva. Ini apa ini Kak Iva? Gambarnya berebutan boneka, saling tarik menarik. Ya, saling tarik menarik. Ini ciri-ciri orang yang bagaimana? Beriman kepada kitab Allah atau bukan? Beriman kepada kitab Allah atau bukan? Yang kedua, tidur-tiduran main HP. Ciri-ciri anak-anak yang beriman kepada kitab Allah atau bukan? Bukan. Jadi hasilnya dari kelompok 1 sudah, alhamdulillah sudah benar ya. Sekarang teka-teki silang tentang beriman kepada kitab Allah ya. Silakan duduk Bapak. Ayo sekarang diwakilkan biar tidak hanya kelompok 1, kelompok 3 dulu. Ayo kelompok 3 maju, kelompok 3 Riki. Alhamdulillah kalian sudah bisa mengetahui, juga bisa menyebutkan ya kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang wajib diimani atau yang wajib diyakini. Paham ya nak ya? Kitab apa saja? Kitab apa saja tadi? Kitab Zabur, kitab Injil, Taurat, Injil, kitab Al-Quran ya. Kemudian kalian juga tahu apa peran Al-Quran ya sebagai pedoman hidup manusia supaya apa? Selamat dunia dan akhirat. Dunia berakhir. Paham ya nak ya? Paham. Sekarang kitab suci yang diturunkan oleh Allah yang terakhir adalah kitab Al-Quranul Karim. Kitab suci Al-Quran diturunkan di mana? Di berapa kota? Di kota mana saja? Mekah dan Madinah. Alhamdulillah ya. Sekarang
hari ini bisa bermanfaat buat kalian.